Perkenalkan, nama saya Marta Saulina Nababan dari program studi Informatika dengan NIM 11S24006. Di sini, saya akan menjelaskan tentang praktikum 6 yang berjudul ekspresi rekursif tipe point. Yang pertama, kami disuruh untuk menuliskan notasi fungsional tipe bentukan. Tipe point, definisi tipe. Tipe point lebih besar dari X, integer. Y, integer. XY adalah sebuah poin dalam koordinat kartesius dengan X adalah sebuah absis dan Y adalah sebuah ordinat. Ini adalah X dan ini Y. Definisi dan spesifikasi selektor. Absis sama dengan poin dan menghasilkan integer. Absis P memberikan absis dari poin P. Yang selanjutnya yaitu ordinat. Ordinat menerima satu argumen bertipe poin dan akan mengembalikannya bernilai integer. Ordinat P memberikan ordinat dari poin P. Yang selanjutnya adalah definisi dan spesifikasi konstruktor, yaitu dengan fungsi makePoint. Fungsi makePoint menerima dua argumen bertipe integer dan akan mengembalikannya bertipe point. MakePoint XY membentuk sebuah poin P dari X dan Y dengan X sebagai absis dan Y sebagai ordinat. Selanjutnya yaitu definisi dan spesifikasi predikat, yaitu fungsi isOrigin. Fungsi isOrigin menerima satu argumen bertipe point dan akan mengembalikannya bertipe boolean. Isorigin P mengembalikan nilai benar jika titik P adalah titik pusat 0,0. Selanjutnya yaitu fungsi kuadran. Fungsi kuadran menerima satu argumen bertipe point dan akan mengembalikannya bertipe integer. Kuadran P mengembalikan lokasi kuadran dari titik P. Lalu di sini kami disuruh untuk menganalisis tahapan dari notasi fungsional berikut. Analisis konsep titik dalam koordinat kartesius. Pertama-tama, penting untuk memahami pengertian titik dalam sistem koordinat kartesius. Dalam sistem ini, terdapat dua garis utama, yaitu garis horizontal atau ordinat dan garis vertikal atau absis. Absis yang sering disimbolkan dengan X. Ini dia. Dan ordinat sering disimbolkan dengan Y. Setiap titik dalam sistem ini diwakili sebagai pasangan bilangan X, Y. Selanjutnya, kita ke fungsi selektor. Fungsi selektor ini bertujuan untuk mengakses komponen dari titik yang ditentukan, yaitu X dan Y. Dalam notasi tersebut, terdapat dua fungsi selektor. Yang pertama yaitu fungsi absis yang mengembalikan nilai X dari titik. Dan yang kedua yaitu fungsi ordinat yang mengembalikan nilai Y. Misalnya, untuk titik 3,4, fungsi absis akan mengembalikan 3, sedangkan fungsi ordinat akan mengembalikan 4. Yang selanjutnya yaitu fungsi konstruksi. Fungsi konstruksi ini disebut sebagai makePoint. Fungsi ini digunakan untuk menciptakan titik baru dari dua bilangan bulat yang mempresentasikan absis dan ordinat. Sebagai contoh, jika kita ingin membentuk titik 5,10, kita akan menggunakan fungsi makePoint 5,10. Fungsi ini mengambil dua parameter dan mengembalikan objek yang mempresentasikan titik tersebut. Lalu, selanjutnya di sini terdapat fungsi predikat. Fungsi predikat itu berfungsi untuk mengembalikan nilai boolean atau true or false berdasarkan kondisi tersebut. Salah satu fungsi predikat yang ada adalah isOrigin, yang memeriksa apakah titik tersebut adalah titik pusat 0,0. Jika titik yang dimaksud adalah 0,0, maka
Fungsi ini akan mengembalikan nilai benar. Fungsi yang lainnya yaitu kuadran. Fungsi kuadran mengidentifikasikan kuadran tempat titik berada. Dalam sistem koordinat kartesius, kuadran dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama kuadran pertama. Di sini terdapat kuadran pertama, yang dimana kuadran pertama memiliki X positif dan Y positif. Selanjutnya yaitu fungsi kuadran kedua, yaitu dengan X-nya adalah negatif dan Y-nya adalah positif. Yang selanjutnya yaitu kuadran ketiga, di mana X-nya adalah negatif dan Y-nya juga negatif. Lalu selanjutnya yaitu kuadran keempat, di mana X adalah positif dan Y adalah negatif. Kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya di sini saya disuruh untuk mengimplementasikan tipe bentukan. Pada bagian ini, kamu akan mempraktikkan dan mempelajari cara merealisasikan notasi fungsional ke bahasa pemrograman Haskell. Saya buka VS-Code-nya. Nah, yang di sini terdapat data point. Data point memiliki dua komponen yang disimbolkan sebagai X dan Y, dan keduanya bertipe integer. Yang selanjutnya yaitu realisasi selektor. Yang pertama yaitu fungsi absis. Fungsi absis menerima satu argumen bertipe point dan akan mengembalikannya bertipe integer. Yang selanjutnya yaitu absis point sama dengan X point. Selanjutnya fungsi ordinat. Fungsi ordinat menerima satu argumen bertipe point dan akan mengembalikannya bertipe integer. Ordinat point sama dengan Y point. Yang selanjutnya yaitu realisasi konstruktor, yaitu di mana fungsi makePoint. Fungsi makePoint menerima dua argumen bertipe integer dan akan mengembalikannya bernilai point. MakePoint XY sama dengan point, X sama dengan X, Y sama dengan Y. Yang selanjutnya yaitu realisasi predikat, yaitu di mana fungsi isOrigin. Fungsi isOrigin menerima satu argumen bertipe point dan akan mengembalikannya bertipe boolean. IsOrigin P sama dengan absis P sama dengan 0 dan ordinat P sama dengan 0. Yang selanjutnya yaitu kuadran. Kuadran menerima satu argumen bertipe point dan akan mengembalikannya bertipe string. Kuadran P, di mana absis P lebih besar dari 0 dan ordinat P lebih besar dari 0 sama dengan 1. Absis P lebih kecil dari 0 dan ordinat P lebih besar dari 0 sama dengan 2. Absis P lebih kecil dari 0 dan ordinat P lebih kecil dari 0 sama dengan 3. Absis P lebih besar dari 0 dan ordinat P lebih kecil dari 0 sama dengan 4. Selain itu, otherwise sama dengan lainnya. Lalu di sini saya akan melakukan compile run kodenya. Nah, ini adalah hasil yang dikeluarkan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang yang ketiga, yaitu melengkapi fungsi predikat dan operator pada tipe point. Yang pertama yaitu fungsi is
is on sumbu Y P. Is on sumbu Y adalah fungsi untuk melakukan pengecekan apakah titik P berada pada sumbu Y. Yang selanjutnya yaitu is equal P, P1, P2 adalah fungsi untuk melakukan pengecekan apakah titik P1 sama dengan titik P2. Yang selanjutnya yaitu translasi sumbu Y. Translasi sumbu Y P, N adalah fungsi untuk mengembalikan sebuah titik hasil translasi titik P searah sumbu Y sejauh N. Yang selanjutnya yaitu jarak P1, P2. Jarak P1, P2 adalah fungsi untuk mengembalikan sebuah nilai real menggunakan jarak antara titik P1 dan P2. Kode program tipe point seperti berikut. Dan ini adalah output yang diharapkan. Saya akan buka ke VS Code. Yang pertama yaitu definisi tipe data point. Tipe data point memiliki dua komponen, yaitu X dan Y, dan keduanya bertipe integer. Fungsi ini dalam koordinat kartesius dengan X adalah absis dan Y adalah ordinat. Yang selanjutnya yaitu realisasi selektor. Yang pertama yaitu fungsi absis. Fungsi absis P memberikan absis dari poin P. Fungsi absis menerima satu argumen bertipe point dan akan mengembalikan nilai bertipe integer. Absis point sama dengan X point. Selanjutnya yaitu fungsi ordinat. Fungsi ordinat P memberikan ordinat dari poin P. Fungsi ordinat menerima satu argumen bertipe point dan akan mengembalikan nilai bertipe integer. Ordinat point sama dengan Y point. Yang selanjutnya yaitu fungsi realisasi konstruktor. Fungsi ini yaitu make point. Make point XY membentuk sebuah poin P dari X dan Y dengan X sebagai absis dan Y sebagai ordinat. Fungsi make point menerima dua argumen bertipe integer dan akan mengembalikan nilai bertipe point. Make point XY sama dengan point X sama dengan X, Y sama dengan Y. Yang selanjutnya yaitu realisasi predikat, yaitu fungsi isOrigin. Fungsi isOrigin P mengembalikan nilai true jika titik P adalah titik pusat. Fungsi isOrigin menerima satu argumen bertipe point dan akan mengembalikannya bertipe boolean. Isorigin P sama dengan absis P sama dengan 0 dan ordinat P sama dengan 0. Yang selanjutnya yaitu fungsi kuadran. Fungsi kuadran itu berfungsi untuk mengembalikan lokasi kuadran dari titik P. Fungsi kuadran menerima satu argumen bertipe point dan akan mengembalikannya bertipe string. Kuadran P, absis P lebih besar dari 0 dan ordinat P lebih besar dari 0 sama dengan 1. Absis P lebih kecil dari 0 dan ordinat P lebih besar dari 0 sama dengan 2. Absis P lebih kecil dari 0 dan ordinat P lebih kecil dari 0 sama dengan 3. Absis P lebih besar dari 0 dan ordinat P lebih kecil dari 0 sama dengan 4. Otherwise sama dengan lainnya. Yang selanjutnya terdapat fungsi is on sumbu Y. Fungsi ini adalah untuk melakukan pengecekan apakah titik P berada pada sumbu Y. Fungsi is on sumbu Y menerima satu argumen bertipe point dan akan mengembalikannya bertipe boolean. Is on sumbu Y P sama dengan absis P sama dengan 0. Yang selanjutnya yaitu fungsi is equal. Fungsi is equal adalah fungsi untuk melakukan pengecekan apakah titik P sama dengan titik P1 sama dengan titik P2. Fungsi is equal menerima dua argumen bertipe point dan akan mengembalikannya bertipe boolean.
is equal P1 P2 sama dengan absis P1 sama dengan absis P2 dan ordinat P1 sama dengan ordinat P2. Yang selanjutnya yaitu realisasi operator, yaitu fungsi translasi sumbu Y. Fungsi ini untuk mengembalikan sebuah titik hasil translasi titik P searah sumbu Y sejauh N. Fungsi ini menerima dua argumen. Argumen yang pertama yaitu bertipe point dan argumen yang kedua bertipe integer dan akan mengembalikan nilai bertipe point. Translasi sumbu Y Pn sama dengan make point absis P ordinat P tambah N. Yang selanjutnya yaitu jarak. Jarak P1 P2 adalah fungsi untuk mengembalikan sebuah nilai real merupakan jarak antara titik P dan P1 dan P2. Fungsi jarak menerima dua argumen bertipe point dan akan mengembalikannya bertipe double. Jarak P1 P2 sama dengan squared from integral absis P1 dikurang absis P2 kuadrat ditambah ordinat P1 dikurang ordinat P2 kuadrat. Lalu di sini terdapat main IO dan main do. Saya akan melakukan compile run kodenya. Lalu kita akan memasukkan input yang diinginkan. Input yang diinginkan yaitu 10, 1, 8, 1, 1. Kita akan memasukkannya 10, 1, 8, 1, 1. Dan hasilnya yaitu P1 sama dengan point X sama dengan 10, Y sama dengan 1. P2 sama dengan point X sama dengan 8, Y sama dengan 1. N sama dengan 1. Is on sumbu Y P1 sama dengan false. Is on sumbu Y P2 sama dengan false. Is equal P1, P2 sama dengan false. Lalu translasi sumbu Y P1, N sama dengan point X sama dengan 10, Y sama dengan 2. Translasi sumbu Y P2, N sama dengan point X sama dengan 8, Y sama dengan 2. Lalu jarak P1, P2 sama dengan 2,0. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.